Al-Amin Channel TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah, malam hari ini kita akan membahas tema baru, yaitu 6 perkara yang dapat menggugurkan ganjaran amal soleh kita. Sehingga walaupun kita mungkin setiap hari sudah terbiasa melakukan berbagai amal soleh, belum tentu amal soleh kita ini menghasilkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun kalau sudah mendapatkan ganjaran atau pahala, bisa jadi juga nanti akan dihapuskan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya 6 perkara ini sangat penting kita fahami agar ganjaran amal soleh kita tetap terjaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-33, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Jadi ayat ini berisi satu larangan, jangan sampai kita justru malah membatalkan ganjaran amal-amal soleh yang telah kita kerjakan. Jamaah rahimakumullah, kita langsung saja. Yang pertama yang menggugurkan amal soleh adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi mungkin ada orang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat bersamaan dia sholat, siam, tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Atau mungkin juga dia berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Ini juga bentuk kesyirikan, karena ibadah termasuk bagian dari doa. Atau mungkin juga menyembelih binatang, ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini di tempat tertentu ada jin yang menguasai atau suatu zat yang menguasai wilayah tertentu, sehingga perlu dipersembahkan seekor hewan yang disembelih ditujukan kepada selain Allah. Ini pun juga syirik. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Allah berfirman, wa laqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan juga diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum kamu wahai Muhammad, la in asrakta la yahbatonna amaluka, sungguh jika kamu berbuat syirik maka terhapuslah seluruh amal-amal kamu, wala takunanna minal khasirin, dan kamu betul-betul termasuk orang-orang yang merugi. Kita bisa renungkan ayat ini, bahwa andaikan Rasul sekalipun Allah mengancam, wahai Muhammad, andaikan kamu dan nabi-nabi sebelum kamu berbuat syirik, maka seluruh amal kamu akan terhapus pahalanya. Jadi andaikan Rasul, dan ini sebetulnya tidak mungkin, hanya sebagai satu peringatan. Andaikan Rasul sekalipun yang berbuat syirik, itu pun pahala beliau akan hangus semuanya. Ini sebagai dampak perbuatan syirik juga bisa menghapuskan seluruh amal soleh. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah riya. Riya adalah beribadah agar dilihat orang lain, agar dipuji orang lain. Ada riya, ada sum'ah. Bedanya riya itu ibadah agar dilihat, sementara sum'ah ibadah agar didengar. Karena mungkin ibadah amal soleh kita dilakukan di tempat tersembunyi, tidak ada yang bisa melihat, tetapi kita mengkondisikan agar amal ini bisa didengar oleh orang lain lewat berita dan sebagainya, dengan tujuannya agar kita dipuji dengan amal soleh yang kita kerjakan ini. Ini pun bisa membatalkan ganjaran amal soleh yang telah kita kerjakan. Salah satu dalilnya adalah hadis riwayat dari Imam Muslim.
Nomor hadis 1905, termasuk juga dari Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad, di mana Abu Hurairah mengisahkan, awalun nasi yakdhi fihi, sesungguhnya orang yang pertama kali akan dihisab yaumal qiyamati salasah, pada hari kiamat nanti ada 3 orang. 3 orang pertama dihisab, ketiga-tiganya orang yang taat dan beramal soleh, tetapi justru 3 orang ini lebih awal dimasukkan ke dalam neraka. Pertama adalah rajulun ustushida fa'ata bihi fa'arrafahu wa hu nikmatan fa'arrafaha faqala ma alimta fiha. Yang pertama adalah orang yang mati syahid ketika perang di jalan Allah Ta'ala. Maka orang ini mengorbankan nyawanya sampai dia mati di medan peperangan. Maka kemudian Allah bertanya, ya, ma amil tafiha, wahai hambaku, dengan nikmat kekuatan fisik yang aku berikan kepadamu, kamu gunakan untuk apa? Qala, orang ini menjawab, qataltu fi sabilika hatta stushhidu. Ya Allah, saya berperang di jalanmu sampai saya mati syahid. Maka Allah membantah, faqala kadzabta innama aradta ayyuqalu fulanun syari wa qad kira. Kamu berbohong karena dulu kamu berperang sampai mati agar dikatakan pemberani atau pahlawan. Dan orang-orang pun juga sudah melabeli kamu dengan pahlawan. Fa amara bihi fasukhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka orang ini ditelungkupkan wajahnya, disungkurkan wajahnya, dimasukkan ke dalam neraka. Warajulun, kemudian orang yang kedua, ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'ana, adalah orang yang alim, orang yang pintar dalam masalah ilmu agama. Dia belajar ilmu agama, kemudian membaca Quran dan mengajarkannya. Maka kemudian nanti di hari kiamat Allah bertanya, fama amil tafiha, dengan nikmat yang aku berikan kamu gunakan untuk apa? Maka orang ini mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Ya Allah, saya gunakan kecerdasanku untuk belajar ilmu agama, membaca Quran, semuanya karena di jalanmu. Maka Allah pun juga membantah, kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqalu alim. Kamu bohong karena dulu kamu belajar ilmu agama hanya biar mendapat julukan orang yang alim, sehingga orang ini juga riya. Wa qara'tal Qur'ana liyuqalu huwa qari', dan kamu rajin membaca Quran agar dikatakan qari', orang yang pintar membaca Al-Quran. Maka nasib orang yang kedua ini pun sama. Fa'amara bihi fasukhiba ala wajhihi ilan nar, disungkurkan wajahnya, dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian orang yang ketiga, yaitu orang yang sangat dermawan sekali. Wa rajulun atahu wa human anwa'il mali fa'ata bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Orang yang ketiga ini orang yang diberikan Allah harta yang banyak sehingga dia rajin berinfak. Maka nanti di hari kiamat Allah bertanya, ma amil tafiha, untuk apa nikmat harta yang aku berikan kepadamu dulu? Maka orang ini mengatakan, ma taraktu min syai'in yuhibbu ayunfiqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidaklah aku tinggalkan satu tempat di mana engkau cinta, kalau aku infak di situ, maka saya infak di tempat itu. Maknanya adalah dimanapun dia singgah, di mana di tempat-tempat itu Allah suka ada infak di dalamnya, maka dia infak. Di masjid dia infak, mungkin di pondok pesantren dia infak, dimanapun dia infak. Maka ternyata Allah pun membantah, kadzabta innama arata ayyuqalu fulanun jawad. Kamu berdusta karena dulu kamu menjadi orang dermawan hanya sekedar agar dipuji orang, dijuluki orang yang dermawan. Fa amara bihi fasukhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnari. Maka nasib orang yang ketiga ini sama saja, disungkurkan wajahnya kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Ini sebab yang kedua, yaitu orang yang beramal soleh niatnya sejak awal memang semata-mata hanya agar dipuji oleh orang lain. Makanya solusinya adalah setiap kali kita mau beramal soleh harus
nata hati terlebih dahulu, kita pastikan amal soleh apapun yang akan kita kerjakan, maka harus kita pastikan ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian juga mungkin ada cara yang lain untuk amal-amal tertentu, tidak semuanya, kita buat amaliyah yang rahasia, yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib, ketika beliau berinfak, beliau bagi menjadi 4. Sebagian diinfakkan terang-terangan, sebagian diinfakkan dengan sembunyi-sembunyi, sebagian diinfakkan di siang hari, sebagian juga diinfakkan di malam hari. Kita tidak dituntut menyembunyikan seluruh amal soleh, karena juga tidak mungkin. Maka setidaknya ada sebagian amal soleh yang kita rahasiakan, karena ini juga untuk lebih menjaga keikhlasan kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah yang dapat menghapuskan amal soleh adalah ujub. Ujub ini bangga terhadap diri sendiri, merasa lebih baik daripada orang lain, atau memuji diri sendiri. Kalau riya tadi suka pujian orang lain, kalau ujub justru dia memuji dirinya sendiri. Kadang-kala ada orang yang tidak suka riya, tidak suka dipuji orang lain, tetapi justru dia sukanya memuji diri sendiri. Maka ini dua-duanya juga penyakit hati yang dapat menyebabkan amal solehnya terhapus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqau." Maka janganlah kamu menganggap diri kamu sendiri suci. Dialah Allah yang paling tahu siapa orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah melarang dengan tegas jangan sampai menganggap diri kita ini suci, merasa lebih hebat daripada orang lain. Dalil yang lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasu muhlikatun," 3 perkara yang membinasakan seseorang. Pertama adalah sukhun muta'un, yaitu kikir yang dituruti, bakhil yang dituruti, sehingga orang ini bakhil terus menerus. Wa hawan muttabaun, atau yang kedua hawa nafsu yang diikuti. Kemudian yang ketiga wa ijabul mar'i bin nafsihi, yaitu seseorang yang bangga atau ujub terhadap dirinya sendiri. Maka ini ujub juga termasuk penyakit hati yang nanti berpotensi untuk menghapus ganjaran kita sebelumnya. Imam Al-Ghazali menjelaskan, kenapa kok ujub bisa merusak amal? Karena seharusnya orang ibadah, selesai beribadah dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena setiap orang yang berbuat ketaatan kepada Allah itu semata-mata atas bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang ujub ini justru malah dia bangga dengan kehebatan dirinya sendiri. Seakan-akan dia merasa dia bisa beramal soleh semata-mata kehebatan dirinya sendiri. Sehingga dia malah justru meninggalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti dampaknya adalah bisa menggugurkan pahala amal-amal soleh yang sebelumnya dia kerjakan. Ya. Mungkin malam hari ini kita cukupkan 3 dahulu, yaitu syirik kepada Allah menggugurkan dosa. Yang kedua juga riya, beribadah dengan niat agar dilihat dan dipuji orang lain. Yang ketiga adalah ujub, beribadah tetapi justru disertai dengan memuji diri sendiri, merasa diri kita lebih hebat daripada orang lain. Insya Allah minggu depan atau pertemuan yang mendatang kita lanjutkan perkara-perkara yang dapat menghapuskan pahala, ya, nomor 3, nomor 5, dan nomor 6 insya Allah. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.